Perkenalkan, kami anggota kelompok yang beranggotakan Muhammad Ridho Fadilah, Fatimah Aulia Rahma, dan Aulia Zebrina akan mempresentasikan mengenai teori-teori Karl Marx. Sebelumnya, siapakah Karl Marx itu? Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, Tenggara Jerman, dan wafat pada 14 Maret tahun 1883 di London. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dan menikahi Jenny yang berasal dari keluarga kelas atas. Marx menjadi seorang radikal sejak memasuki dunia perkuliahan pada tahun 1835. Ia pun banyak mengeluarkan karya-karyanya bersama Engels sejak tahun 1845. Pada masanya, Marx mengusulkan sekolah pabrik yang diharapkan bisa menyejahterakan kaum anak dan remaja buruh. Karl Marx menentang sistem ekonomi kapital. Marx melihat bahwa kaum buruh atau labor tidak akan pernah mampu meningkatkan derajatnya, yang mana ketidakadilan ini tidak sesuai dengan moral kemanusiaan pada umumnya. Selanjutnya, dari kacamata sosiologi, Marx mengamati bahwa sejatinya sistem kapital telah menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat. Kepemilikan modal atau alat produksi merupakan penyebab munculnya gap yang cukup jauh antara sang pemilik modal atau kaum borjuis dengan para pekerja atau kaum proletar. Di sisi lain, jika dilihat dari segi ekonomi, akumulasi kapital pada dasarnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pertumbuhan tersebut sejatinya tidak terjadi secara merata, melainkan hanya dirasakan oleh kaum borjuis. Itulah yang kemudian menyebabkan Marx beranggapan bahwa sistem kapital akan hancur akibat dari daya self-destruction sehingga harus diganti dengan sistem yang lebih manusiawi, yakni sistem sosialis atau komunis yang mengedepankan pandangan kolektivisme. Marx terhadap ekonomi klasik. Ekonomi Marx bertolak dari karya para ekonom paling terkenal pada zamannya, yaitu para ekonom klasik Inggris. Di antara para ekonom tersebut adalah Adam Smith, Thomas Malthus, dan David Ricardo. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora, yaitu tangan tak terlihat, yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Teori ekonomi Marxian. Ekonomi Marxis mengacu pada teori ekonomi pada fungsi kapitalisme yang didasarkan pada karya-karya Karl Marx. Para penganut ekonomi Marxis, khususnya akademisi, membedakannya dari Marxisme sebagai ideologi politik dan teori sosiologi, dengan alasan bahwa pendekatan Marx untuk memahami ekonomi secara intelektual terbebas dari anjurannya atas sosialisme revolusioner atau dukungannya terhadap revolusi proletar. Para penganut ekonomi Marxis menganggap teori ekonomi Marx adalah dasar kerangka analitis yang sangat baik dan alternatif untuk membangun neoklasik yang lebih konvensional. Ekonomi Marxis tidak hanya bersandar sepenuhnya pada karya-karya Marx dan Marxis lain yang juga dikenal secara luas saja. Mereka menarik teori dari berbagai sumber, baik Marxis maupun non-Marxis. Pertumbuhan ekonomi menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu sosialis atau komunal primitif. Sebagai suatu tatanan masyarakat yang menekankan kepada pentingnya kebersamaan, berbeda dengan tatanan masyarakat kapitalis primitif yang lebih menonjolkan kepentingan individu. Perekonomian primitif ditandai dengan teknologi. Disebut juga peralatan kerja yang sifatnya masih sederhana, seperti alat-alat yang berasal dari batu dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbudakan, yaitu terbelahnya produsen ke dalam dua kelompok. Satu sama lain di samping saling membutuhkan, tetapi juga prakteknya mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Yang ketiga yaitu masyarakat feodal atau tuan tanah. Kaum bangsawan menguasai alat-alat produksi utama pada waktu itu, yaitu tanah. Hal ini membuat sebagian besar petani tidak memiliki tanah. Sebagian kecil petani hanya memiliki tanah yang luasnya terbatas. Hasil dari tanah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, para petani bekerja di tanah yang dimiliki tuan tanah.
baik bekerja sebagai buruh maupun penyewa. Yang keempat yaitu masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis diilhami oleh gagasan Adam Smith. Gagasan ini menggarisbawahi pentingnya peranan kapital dan akumulasi kapital dalam pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan produktivitas per pekerja. Peningkatan produktivitas per pekerja terjadi karena tambahan kapital. Peningkatan ini membuka peluang untuk mempertajam tingkat spesialisasi dan pembagian kerja atau specialization division of labor. Di samping itu, faktor lain yang ikut menunjang proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith adalah yang pertama yaitu kelas kapitalis, yang kedua kelas buruh. Dalam hubungan ini, para kapitalis memperkerjakan kaum buruh. Kaum buruh dalam hal ini mempunyai posisi yang relatif lemah, terutama karena tidak memiliki alat produksi. Pertentangan kepentingan ini makin lama makin besar. Akhirnya timbul pertarungan di antara keduanya. Marx menyebut pertentangan ini sebagai perjuangan kelas. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu masyarakat komunal modern. Dalam masyarakat komunal modern, faktor-faktor produksi adalah milik bersama atau social ownership. Berbeda dengan masyarakat komunal primitif. Dalam masyarakat komunal modern, alat-alat produksi atau teknologi sudah jauh lebih maju. Dalam sistem ini, semua manusia mempunyai peluang yang sama, yaitu peluang untuk maju pada semua bidang kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Dari kelima tahapan tersebut, Marx melihat adanya siklus dalam perkembangan masyarakat. Siklus itu adalah mulai dari masyarakat komunal atau primitif pada tahap pertama dan berakhir kembali pada masyarakat komunal atau modern pada tahap kelima. Pada tahap kedua, ketiga, dan keempat ditandai oleh adanya konflik dan perjuangan kelas di antara kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sekian.